Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sheni Agustina dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan membuat video tentang remedi dari soal penilaian tengah semester. Nomor 1. Perhatikan data berikut. 1 Oktober persediaan awal 200 unit dengan harga per unit Rp10.000. 5 Oktober persediaan 300 unit dengan harga per unit Rp15.000. 7 Oktober pembelian 250 unit dengan harga per unitnya Rp13.000. 13 Oktober penjualan 300 unit. 15 Oktober pembelian 350 unit dengan harga per unitnya Rp112.500. 20 Oktober penjualan 220 unit. Jurnal yang harus dicatat untuk transaksi tanggal 5 apabila perusahaan menggunakan metode first in the first out dengan sistem periodik atau fisik adalah di sini pada tanggal 5 transaksi yang terjadi pada tanggal 5 Oktober transaksi yang terjadi adalah persediaan 300 unit dengan harga penerimaan Rp15.000. Di sini saya menjawab E, persediaan di sebelah kredit, yaitu sebanyak 4.500.000. Kenapa? Karena menggunakan sistem first in the first out, yang dimana barang pertama kali masuk merupakan barang yang pertama kali keluar. Lalu soal nomor 2, jurnal yang dibuat untuk mencatat gaji karyawan sebesar Rp50 juta yang dipotong dengan PPh pasal 21 sebesar Rp2.500.000 adalah, di sini saya menjawab B, gaji karyawan didebit sebesar Rp50 juta, lalu utang PPh pasal 21 dikredit sebanyak Rp2.500.000, lalu kas dikredit sebanyak Rp47.500.000. Lalu pada tanggal 3, perhatikan data berikut. 1 Oktober persediaan awal 200 unit dengan harga per unitnya Rp10.000. 5 Oktober persediaan 300 unit dengan harga per unitnya Rp15.000. 7 Oktober pembelian 250 unit dengan harga per unitnya Rp13.000. 13 Oktober penjualan 300 unit. 15 Oktober pembelian 350 unit dengan harga per unitnya Rp12.500. 20 Oktober penjualan sebanyak 220 unit. Nilai yang ditanyakan adalah nilai HPP pada transaksi tanggal 13 Oktober jika perusahaan menggunakan metode first in the first out secara perpetual. Maka di sini yang harus kita buat itu pertama kartu persediaan terlebih dahulu. Kita urutkan. Transaksi pada tanggal 1 Oktober yang persediaan sebanyak 200 unit dengan harga prioritas Rp10.000, maka jumlahnya Rp2 juta, kita taruh di sebelah persediaan. Lalu 5 Oktober persediaan 300 unit dengan harga prioritas Rp15.000, maka kita dapatkan jumlah sebanyak Rp4.500.000. Kita taruh di sebelah persediaan. Lalu tanggal 7 Oktober pembelian sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp13.000, maka kita dapatkan Rp3.250.000. Kita masukkan juga ke dalam kolom persediaan sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp13.000, maka kita dapatkan jumlah sebanyak Rp3.250.000. Lalu pada tanggal 13 kita menggunakan first in the first out, yang dimana barang pertama kali masuk yaitu pertama kali dijual. Barang pertama kali kita masuk itu persediaan pada tanggal 1 Oktober ya, sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya Rp10.000. Maka kita habiskan dulu, karena di sini kita menjual sebanyak 300 unit. Maka tanggal 13 Oktober itu kita dapatkan dua transaksi. Yang pertama, yang menghabiskan persediaan awal dulu sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya Rp10.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp2 juta. Lalu 100 unit dengan harga per unitnya Rp15.000. Kita gunakan harga yang pada tanggal 5 tadi, karena yang tanggal pertama tadi sudah habis. Maka kita dapatkan sebesar Rp1.500.000. Jadi persediaan yang kita punya sebanyak 200 unit dengan harga per unit Rp15.000, kita dapatkan sebanyak Rp3 juta. Lalu 250 unit dengan harga per unit Rp13.000, kita dapatkan Rp3.250.000. Maka harga per 13 Oktober tadi adalah yang 2 juta tadi ditambahkan Rp1.500.000. Jadi Rp2 juta tambah Rp1.500.000, kita dapatkan untuk harga pokok penjualan tanggal 13 itu sebanyak Rp3.500.000. Maka di sini saya menjawab A, yaitu Rp3.500.000. Lalu untuk nomor 4, berikut ini buku yang digunakan untuk pencatatan kewajiban perusahaan, kecuali di sini saya menjawab Cash Receivable Journal. Kenapa? Karena Cash Receivable Journal itu termasuk ke dalam harta perusahaan.
yang dimana tidak digunakan untuk ke dalam kewajiban perusahaan. Lalu untuk nomor 5, perhatikan data berikut. Sebuah perusahaan menggunakan metode first in the first atau perpetual dengan perincian data berikut. 1 Februari untuk nomor 5, soalnya diketahui data sebagai berikut: penjualan 5 juta rupiah, persediaan awal 2 juta rupiah, persediaan akhir 1.500.000 rupiah, pembelian 3 juta rupiah, dan biaya-biaya sebesar 1.150.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah nilai harga pokok penjualan. Di sini sesuai dengan rumus yang harus kita ketahui, nilai harga pokok penjualan itu didapatkan dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Di sini persediaan awal sebanyak 2 juta rupiah ditambah dengan pembelian sebanyak 3 juta rupiah dikurangi persediaan akhir sebanyak 1.500.000 rupiah. Maka kita dapatkan untuk harga pokok penjualannya sebesar 3.500.000. Maka di sini saya menjawab E, yaitu 3.500.000 rupiah. Lalu untuk nomor 6, perhatikan data berikut. Sebuah perusahaan menggunakan metode first in the first atau perpetual dengan perincian data berikut. 1 Februari persediaan 150 unit dengan harga per unit Rp30.000. 4 Februari purchase atau pembelian sebanyak 75 unit dengan harga per unit Rp27.000. 10 Februari sales atau penjualan sebanyak 100 unit. 11 Februari sales return atau return penjualan sebanyak 5 unit. 18 Februari purchase atau pembelian sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp26.000. 19 Februari purchase return atau return pembelian sebanyak 3 juta tanggal 19, perusahaan mencatat ke dalam jurnal akun. Di sini tanggal 19 Februari merupakan purchase return yang dimana return pembelian sebanyak 3 unit ini. Maka di sini saya menjawab E, persediaan. Kenapa? Karena untuk ke dalam perpetual itu setiap transaksi purchase return atau sales return itu berpengaruh kepada sistem persediaan, yang dimana kalau misalnya pembelian, kalau return pembelian ini akan bertambah, kalau return pembelian ini akan berkurang, akan dikredit di persediaan, lalu kalau penjualan ini akan didebet di persediaan. Lalu untuk nomor 7, soalnya jurnal yang harus dibuat pada menerima memo debit dari supplier jika perusahaan menggunakan sistem fisik adalah, di sini saya menjawab E, yaitu sales return atau return penjualan di debit, akun payable atau utang di kredit, dan juga VAT income atau PPN keluaran di kredit. Lalu untuk soal nomor 8, sebuah perusahaan menggunakan metode first in the first perpetual dengan perincian data berikut. 1 Februari persediaan 150 unit dengan harga per unit Rp30.000. 4 Februari pembelian atau purchase 75 unit dengan harga per unit Rp27.000. 10 Februari sales atau penjualan sebanyak 100 unit. 11 Februari sales return atau return penjualan sebanyak 5 unit. 18 Februari itu purchase atau pembelian sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp26.000. 19 Februari itu purchase return atau return pembelian sebanyak 3 unit. Besarnya persediaan akhir pada tanggal 19 Februari adalah, di sini saya menjawab E, yaitu sebesar Rp4.897.000. Di sini yang pertama-tama yang harus kita buat itu kartu persediaan. Pada tanggal 1 Februari persediaan sebanyak 150 unit dengan harga per unit Rp30.000, maka kita dapatkan untuk jumlahnya sebanyak Rp4.500.000. Pada tanggal 4 Februari kita membeli barang sebanyak 75 unit dengan harga per unit Rp27.000. Maka jumlah yang kita dapat sebanyak Rp2.025.000. Lalu kita masukkan juga ke dalam persediaan sebanyak 75 unit dengan harga per unit Rp27.000, maka kita dapatkan jumlahnya sebanyak Rp2.025.000. Lalu pada tanggal 10 Februari kita menjual barang sebanyak 100 unit. Karena di sini menggunakan sistem first in the first out, maka barang yang pertama yang kita miliki yaitu sebanyak 150 unit itu yang pertama kita jual. Karena di sini kita menjual 100 unit, maka barang yang dijual ada 100 unit dikalikan dengan Rp30.000. Rp30.000 ini kita ambil dari harga barang yang akan kita jual, yaitu barang pada tanggal 1. Maka kita dapatkan jumlahnya sebanyak Rp3 juta. Lalu persediaan yang kita punya, karena tadi barang yang tanggal 1 kita miliki 150 dan kita kurangi 100, maka persediaan barang dengan harga Rp30.000 kita dapatkan sebanyak 50 unit.
lalu dengan jumlahnya sebanyak Rp1.500.000. Lalu persediaan juga ada 75 unit dengan harga per unitnya Rp27.000, maka kita dapatkan pada tanggal 11 itu return sales sebanyak 5 unit. Di sini karena return sales itu merupakan return penjualan, jadi akan bertambah ke persediaan yaitu di debit. Karena di sini didapat sebanyak 5 unit, maka unit yang kita punya itu bertambah. Karena di sini tadi yang kita jual itu yang unit pertama yang memiliki harga Rp30.000, maka pada persediaan unit yang tadi kita punya kan pada tanggal 10 sebanyak 50 unit. Maka pada tanggal 11 kita memiliki 55 unit. Kenapa? Karena di sini return penjualan. Persediaan. Jadi 55 unit dengan harga per unit Rp30.000 kita dapatkan dengan jumlah Rp1.650.000. Lalu persediaan yang lainnya juga 75 unit dengan harga Rp27.000 untuk per unitnya kita dapatkan sebanyak Rp2.025.000. Lalu pada tanggal 18 di sini kita membeli barang purchase sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya Rp26.000. Kita masukkan juga ke dalam kolom dibeli sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya Rp26.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp1.300.000. Itu juga kita masukkan ke dalam kolom persediaan, yang dimana kolom persediaan yang kita punya sekarang memiliki 3 barang. Barang pertama sebanyak 55 unit dengan harga per unit Rp30.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp1.650.000. Lalu barang yang kedua kita memiliki sebanyak 75 unit dengan harga per unitnya Rp27.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp2.025.000. Lalu barang yang terakhir kita beli tadi, yang pada tanggal 18 kita masukkan juga ke dalam persediaan ya, sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya Rp26.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp1.300.000. Lalu pada tanggal 19 Februari kita melakukan purchase return sebanyak 3 unit, yang dimana kita mengembalikan barang yang sudah kita beli, maka barang ini akan purchase return itu akan berkurang di persediaan, yang artinya kita akan mengkredit banyaknya unit ini. Karena tadi yang kita beli sebanyak 50 unit dan kita kembalikan sebanyak 3 unit, maka unit yang tersedia 47 unit. Jadi persediaan akhir yang kita punya sebanyak 55 unit yang harga per unit Rp30.000, kita dapatkan sebanyak Rp1.650.000. Lalu unit kedua yang kita punya 75 unit dengan harga per unit Rp227.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp2.025.000. Lalu tadi yang sudah kita kembalikan barangnya, berarti pertama kita memiliki barang 50, lalu kita kembalikan 3, maka kita memiliki persediaan sebanyak 47 unit dengan harga per unitnya Rp26.000, maka kita dapatkan jumlahnya sebanyak Rp1.222.000. Yang di sini ditanyakan adalah nilai persediaan akhir tanggal 19 Februari. Maka nilai persediaan akhir tanggal 19 Februari yang kita miliki itu sebanyak Rp1.650.000 ditambah Rp2.025.000, lalu kita tambahkan juga persediaan akhir yang kita punya tadi sebanyak Rp1.222.000. Maka kita dapatkan untuk nilai persediaan akhir tanggal 19 Februari sebanyak Rp4.897.000. Maka di sini saya menjawab Rp4.897.000. Lalu untuk soal nomor 9, diketahui data-data pembukuan sebagai berikut. 5 Maret persediaan 100 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp300.000. 7 Maret pembelian 500 kg dengan harga per kilonya Rp350.000. 10 Maret penjualan 300 kg. 15 Maret pembelian 200 kg dengan harga per kilonya Rp370.500. Tanggal 20 Maret penjualan 250 kg. Jika digunakan metode less inverse out perpetual, nilai harga pokok penjualan pada tanggal 20 Maret adalah dan juga tanggal 5 Maret persediaan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya Rp300.000, maka kita dapatkan jumlah sebanyak Rp30.000, Rp30 juta. Lalu pada tanggal 7 Maret kita beli barang sebanyak 500 kg dengan harga per kilonya Rp350.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp175 juta. Kita masuk
menggunakan 100 kg dengan harga per kilo Rp350.000 dengan jumlah 175 juta rupiah. Tanggal 10 kita menjual sebanyak 300 kg karena di sini menggunakan sistem last in the first out, yang dimana barang terakhir masuk yang pertama kali barang yang dijual. Jadi kita menggunakan harga 300. Jadi 300.000. Jadi untuk tanggal 10 kita masukkan ke dalam akun dijual ya. 300 kg dan harga per kilonya Rp350.000. Maka kita dapatkan sebanyak 105 juta rupiah. Jadi persediaan yang kita punya sekarang tersedia 100 kg dan harga per kilonya Rp300.000 dengan jumlah 30 juta rupiah. Lalu 200 kg dengan harga per kilonya Rp350.000 kita dapatkan 70 juta rupiah. Lalu pada tanggal 15 kita membeli lagi sebanyak 200 kg dengan harga per kilonya Rp370.500, maka kita dapatkan Rp74.100. Lalu itu juga kita masukkan ke dalam kolom persediaan, yaitu kolom persediaan pertama, barang pertama kita 100 kg dengan harga per kilonya Rp300.000, kita dapatkan 30 juta. Barang kedua kita 200 kg dengan harga per kilonya 350 juta, dengan kita dapatkan sebanyak 70 juta. Lalu barang yang terakhir tadi kita beli tanggal 15 sebanyak 200 harga per kilonya Rp370.500, kita dapatkan Rp74.100.000. Lalu pada tanggal 20 dijual barang sebanyak 250 kg. Karena di sini menggunakan last in first out, jadi barang terakhir kali masuk yaitu tanggal 15 kita habiskan terlebih dahulu. Jadi yang kita jual sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya Rp37.500, kita dapatkan dengan jumlah Rp74.100.000. Karena barangnya tanggal 15 sudah habis, jadi kita menggunakan barang kedua setelah akhir, yaitu barang dengan harga Rp350.000 dengan Rp350.000 per kilogramnya. Karena tadi kita sudah menggunakan 200 kg, jadi barang harus kita jual untuk kedua adalah 50 kg. Jadi 50 kg dengan harga per kilonya Rp350.000, kita dapatkan Rp17.500.000. Jadi persediaan yang kita punya sebanyak 100 kg dengan harga per kilonya Rp300.000, kita dapatkan Rp30 juta. Lalu 150 kg dengan harga per kilonya Rp350.000, kita dapatkan Rp52.500.000. Lalu harga pokok penjualan pada tanggal 20 Maret adalah hasil yang tadi kita sudah kalikan ya. Ini kita tambahkan. Itu sebesar Rp74.100.000, kita tambahkan dengan Rp17.500.000. Maka harga dapatkan sebesar Rp91.600.000. Maka saya menjawab E, yaitu Rp91.600.000. Lalu untuk soal nomor 10, pada kondisi harga barang yang terus meningkat, metode penilaian yang berpengaruh pada laba agar laba lebih besar adalah, di sini saya menjawab A, first in the first out. Mengapa? Alasannya karena harga awal, karena menggunakan harga barang awal, yang artinya harganya lebih murah dibandingkan harga jual. Jadi itu tuh mengakibatkan harga pokok penjualan itu menjadi murah kan. Nah, hal itu juga yang dapat mengakibatkan laba menjadi lebih besar.